Apa yang kita selama ini lihat, apa yang kita dapat untuk pengeluaran sebagai itu lebih cenderung ke konsumtif kan. Tapi sebenarnya juga ada uang belanja, uang yang kita keluarkan juga bisa menghasilkan, yaitu produktif. Apakah memang Pak Deki melihat kecenderungan masyarakat Indonesia banyak yang cukup sulit gitu ya untuk mengelola keuangan bulanan ini, Pak Deki? Sebenarnya bukan sulit ya, cuma hanya ingin tahu bagaimana tata kelola uang bulanan yang dengan lebih bijak dan lebih pinter. Oke. Seperti malam ini tadi yang Kak Audrey sampaikan bahwa malam ini kita bicara topik uang bulanan belanja terbagi dua kelompok kan. Yes. Kelompok yang sudah gajian dan kelompok yang lagi kempes-kempesnya. Ya. Nah, saya mau tanya ke Kak Audrey nih. Kalau kalau mendengar kata-kata uang belanja, apa yang ada di dalam benaknya Kak Audrey sekarang? Uang belanja. Belanja berarti membeli sesuatu yang perlu sih. Nah, berarti ada sesuatu yang dikeluarkan, Yes. ya, ada uang yang dikeluarkan, Ya. gitu. Belanja sesuatu yang dikeluarkan untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan atau kita inginkan. Ya. Benar ya? Nah, sebenarnya uang belanja itu sendiri itu apa? Keluar duit. Dan uang belanja sendiri itu terbagi dua sebenarnya. Dalam pengertian, dalam financial, itu uang belanja konsumtif dan uang belanja produktif. Oke. Nah, apa yang kita selama ini lihat, apa yang kita dapat untuk pengeluaran sebagai itu lebih cenderung ke konsumtif kan. Tapi sebenarnya juga ada uang belanja, uang yang kita keluarkan juga bisa menghasilkan, yaitu produktif. Jadi ada dua kategori Kak Audrey. Tuh. Oke. Ini konsumtif dan produktif ini juga kalau kita gitu ya, Pak Deki, mungkin tahu nih bedanya mana yang produktif, mana yang konsumtif gitu ya, kalau Ya. secara teori, tapi prakteknya kecampur. Ada yang Kadang-kadang, betul. iya, yang Kadang-kadang konsumtif kecampur. dianggap yang produktif dianggap yang konsumtif. Tapi sebelum kita lebih jauh berbincang hal tersebut, Ya. Karena waktu kita terbatas nih Pak Yes. Deki, kita langsung masuk ke tips yang pertama dulu yuk. Silakan. Iya. Tapi tentu ya, tips yang pertama setiap nih, saya mau tanya Kak Audrey, setiap kali terima uang bulanan atau terima gajian, apa yang Anda susun duluan? Kalau aku pribadi, apa yang menjadi kewajiban dulu, Pak Deki? Oke, good. Aha. Jadi kewajiban seperti apa contohnya? Contohnya karena aku ngekos, uang kosan, Ya, ada cicilan, seperti itu. yes, yes, Seperti itu. ya. Nah, salah satu tips pertama yang saya bagikan di sini, sebenarnya bagi saya itu kewajiban adalah yang nomor dua. Pertama yang Anda harus sisihkan, ya. Setiap kita terima uang bulanan atau gajian, kita harus sisihkan dulu, Oke. ya, bukan sisakan. Ah, Nah, ya, sisihkan dulu apa jadi pertama tips saya adalah sisihkan dulu namanya dana darurat. ya. Ya, seberapa persen, berapa banyak persen itu tergantung kepada masing-masing pendapatan masing-masing. Rasionya berbeda-beda. Ya, tentu orang yang per bulan pendapatannya 50 juta dengan per bulan dapatnya 5 juta, rasionya pasti berbeda untuk disisihkan sebagai dana darurat. Nah, dari pandemi 2,5 tahun ini kan kita sudah tahu nih berapa pentingnya yang namanya dana darurat. Yes. Ya Kak Audrey ya, setuju ya? Setuju banget. Nah, sebelumnya barangkali sebelum pandemi kita katakan, oh darurat cukup 1 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Tapi pandemi kita 2,5 tahun, Kak. Yes. Lama ya. Ya, cukup lama kan ya. Iya. Nah, kalau bersyukur kalau kita masih bisa bisa lewat dengan baik. Tapi kan tidak semua orang seberuntung kita. Yes. Nah, itu pentingnya tips dari pertama dari saya adalah setiap kali menerima pemasukan ataupun income, pertama harus kita lakukan adalah sisihkan dulu yang namanya dana darurat setiap awal gajian. Bukan kebutuhan keinginan-keinginan dulu yang kita inginkan. Itu pertama dari saya, Kak Audrey. Oke, karena memang masih banyak mispersepsi ya tentang dana darurat ini. Kebanyakan kita ya udah habisin dulu, sisanya berapa. Tapi faktanya banyak yang tidak tersisa bahkan minus gitu ya, Pak. Iya, benar sekali, benar sekali. Iya.